Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang rangkaian seri dan paralel. Nah, rangkaian hambatan listrik yang dapat dibacakan berdasarkan hukum Ohm dan hukum 1 Kirchhoff. Nanti terbagi 3, rangkaian seri, rangkaian paralel, dan kombinasi antara seri dan paralel. Kita fokus ke hambatan ya, atau resistor gitu. Kita masuk ke rangkaian seri. Rangkaian seri itu artinya rangkaiannya satu jalur atau lurus. Jadi dia nggak ada percabangan. Jadi ketika nanti ujung-ujungnya diberi tegangan listrik, nah kuat arusnya itu sama pada tiap-tiap hambatan, sama besar. Jadi nanti I totalnya sama dengan I1 sama dengan I2, jadinya nanti sama. Nah, untuk tegangannya dia disebut juga sebagai pembagi tegangan, karena tegangan total itu sama dengan jumlah tegangan pada ujung-ujung tiap hambatannya. Jadi V sama dengan V1 ditambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Nah, dalam penerapan hukum Ohm dan hukum 1 Kirchhoff pada rangkaian seri, karena arus itu sama pada setiap titiknya, maka nanti cari hambatan seri atau hambatan penggantinya atau hambatan totalnya itu tinggal dijumlahin aja untuk rangkaian seri. Jadi kalau ada 3 hambatan atau 3 resistor, tinggal jumlahin aja. Misalnya R seri sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Nah, ini manfaat dari rangkaian seri, yaitu untuk memperbesar hambatan suatu rangkaian karena dia dijumlah ya R1 tambah R2 tambah R3, kemudian sebagai pembagi tegangan. Selanjutnya untuk rangkaian paralel itu dia memiliki percabangan ya, jadi dia ada cabang. Nah, mempunyai kalau misalnya di ujung-ujungnya diberi tegangan listrik, tegangan setiap ujung-ujung tiap hambatan sama besar. Jadi nanti V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Dan untuk kuat arusnya, karena berdasarkan hukum Kirchhoff ya dia jadi terbagi. Jadi ada cabang, jadi terbagi dia. I totalnya atau arus totalnya itu sama dengan I1 ditambah I2 tambah I3. Nah, untuk penggunaan hukum Ohm dan hukum 1 Kirchhoff pada rangkaian paralel, karena tegangannya sama, jadi nanti hambatan penggantinya atau hambatan paralel totalnya 1 per hambatan total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Jadi sama aja di jumlah tapi dia 1 per. Ya, jadi nanti cari penyebutnya dulu gitu, samain penyebutnya dulu, nanti dibalik gitu kan. RP-nya berapa. Nanti kita lihat contoh soalnya. Nah, ini rangkaian hambatan kombinasi atau gabungan. Jadi ini contohnya nih, R1, R2 itu dirangkai dengan secara seri, R3, R4, R5 itu dirangkai dengan paralel. Nanti kita cari dulu untuk rangkaian paralel itu berapa, jadi nanti dijadiin seri R1, R2 sama RP. Kita lihat contoh soalnya ya, Ibu bahas. Nah, sekarang Ibu punya rangkaian. Jadi ini terdiri dari 3 resistor yang memiliki nilai masing-masing ya. Ada yang R1 2 ohm, R2 3 ohm, dan R3 4 ohm. Dan dia punya tegangan volt ya, voltnya 9 ohm. Seperti yang kita pelajari, kalau misalnya arus itu mengalir dari tegangan potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi ini ada positif, ini juga negatif. Jadi ini arus yang mengalir di sini ya, I. Harusnya mengalir ke situ. Oke, selanjutnya kita mau nyari hambatan pengganti R total. Dari ini rangkaian apa? Kalau nggak ada percabangan, rangkaian seri. Jadi kalau misalnya R total ya tinggal kita jumlahin aja R1 tambah R2 tambah R3. Berapa tuh? R1 sama dengan 2 ohm ditambah R2-nya 3 ohm ditambah R3-nya 4 ohm. Jadi berapa jumlahnya? 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 9 ohm. Itu untuk hambatan total ya, hambatan seri totalnya. Nah, kita mau nyari arus atau I. Arus ini berapa sih nilainya? Nah, kita pakai hukum Ohm. V sama dengan I dikali R. Kalau misalnya yang kita ditanya I, maka V per R. V-nya tegangannya udah ada berapa? 9 volt. Jadi tinggal tulis saja 9 volt. Terus R-nya hambatan total ini berapa? 9. Jadi 9 ohm. Jadi sama dengan berapa nak?
9 bagi 9 1. Satuan dari arus adalah ampere. Jadi dia 1 ampere untuk ininya. Paham ya? R-nya yang ini, I-nya ini, dan V-nya ini. Itu untuk hambatan seri. Rangkaian hambatan seri. Oke, next. Oke, selanjutnya ini rangkaian apa? Kalau ada percabangan, I-nya di sini ya. I nanti ada cabang ke sini lagi. Ini yang masuk sini, ke sini lagi, ini ke sini ya. Ini I. Namanya apa kalau ada percabangan? Ya, rangkaian hambatan paralel. Kita mau nyari hambatan paralelnya ya, totalnya berapa gitu kan. Ini ada R1 sama dengan 4 ohm, R2 5 ohm, dan R3 ini R3 nih. R3 sama dengan 6 ohm. Jadi tinggal kalau misalnya seri itu tinggal dijumlahin. Kalau untuk paralel dia pakai 1 per R paralel atau R total itu sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Tinggal kita masukin aja 45 yang ini. 1 per RP R paralel atau R totalnya 1 per R1 nya 4 ditambah R2 nya 5, 1 per 5 ditambah R3 nya berapa? 6, 1 per 6. Setelah itu kita kalau misalnya penjumlahan pada pecahan, ini pecahan ya anak ya, pecahan kita harus nyamain namanya apa? Penyebut terlebih dahulu. Berapa sih yang angka yang bisa dibagi sama ketiga angka ini? Berapa coba? 60. Nyebutnya 60. 60 dibagi 4 berapa? 60 bagi 4 berapa? 15. 60 dibagi 5 berapa? 12. 60 dibagi 6 berapa? 10. Nah, tuh jadinya berapa nih? 1 per RP sama dengan 15 tambah 12 tambah 10 berapa? 37. 37 per nyebutnya 60. Jadi RP-nya berapa? RP-nya adalah, kita balik ya nak, kalau misalnya 1 per RP 37 per 60 berarti RP-nya adalah 60 per 37 ohm. Paham ya? Nah, kalau ini namanya rangkaian gabungan. Kenapa disebut rangkaian gabungan? Kita lihat di sini ada satu hambatan, kemudian di sini ada dua hambatan yang bercabang ya. Jadi di sini paralel, nanti dijadiin seri. Jadi kita langkah pertama, kalau misal ketemu soal seperti ini, itu kita cari dulu nih hambatan total di sini berapa, RP-nya berapa di sini. Oke, langkah pertama 1 per RP sama dengan berapa nih? 1 per R1 ditambah 1 per R2. Misal ini R1, ini R2. Berapa tuh? 1 per 15 ditambah 1 per 30. Samain penyebut. Penyebutnya berapa nih? 30 bisa ya? 30 dibagi 15 bisa. 30 dibagi 15 berapa? 2. 30 dibagi 30 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. 3 per 30. Itu 1 per RP-nya. Jadi RP-nya berapa nak? RP-nya sama dengan 30 dibagi 3. Hasilnya berapa? 30 bagi 3 30 bagi 3 berapa nak? 10. Hasilnya 10 ohm. Oke. Nah, kita udah dapat nih di sini. Ini nih. Nih. Kita ganti jadinya 10 ohm. Jadi rangkaiannya nanti kayak gini. Jadi rangkaian seri dia. Ini tetap 20 ohm. Yang ini kita ganti sama yang ini yang udah kita cari 10 ohm. Jadi nanti dapatnya apa? Rangkaian seri kan? Ya kan? Jadi tinggal dijumlahin aja. 20 ohm ditambah 10 ohm sama dengan berapa? 30 ohm. Jadi semua hambatannya ini atau R total dari ini itu hasilnya 30 ohm. R total dari rangkaian itu sama dengan 30 ohm.
Nah, R total ini 30 ohm. Lalu kan di sini udah 12 volt nih yang udah diketahui. Kita bisa cari I-nya. I-nya berapa sih gitu kan? Pakai hukum ohm lagi ya, mencari I. I sama dengan apa tadi? V per R. V-nya berapa? 12. 12 volt dibagi R-nya berapa? 30 ohm. I sama dengan 12 per 30, koma ya pecahannya, kita kecilin aja, sama-sama dibagi 6. Berarti 2 per 5 ohm. 2 per 5 ampere maksud ibu. 2 per 5 ampere. Kalau dikecilin jadinya berapa tuh? 2 dibagi 5, 0,4. 0,4 ampere. Jadi pada rangkaian ini mempunyai hambatan totalnya 30 ohm. Kemudian mempunyai arusnya itu 0,4 dan tegangannya 12 volt. Arus ngalirnya dari sini ya ke sini ya. Sini tuh hukum Kirchhoff 1, hukum 1 Kirchhoff, di keluarnya sama. Jadi kalau misalnya di sini 0,4, nanti keluar di sini juga 0,4 ampere. Paham ya, Nak ya? Lalu bagaimana dengan soal ini? Jadi ada 4 hambatan, 1, 2, 3, 4 hambatan ya. Nah, kita mau cari hambatan totalnya berapa dulu nih, nanti cari I-nya berapa ya. Volt tegangannya udah ada 18 volt, kita tinggal cari R-nya dan ketemu nanti I-nya berapa. Lihat, perhatiin, dari potensial tinggi ke potensial rendah ya, arus itu mengalir. Kita cari dulu R. Nah, kalau di sini kan ada hambatan paralelnya ya, yang di sini. Nah, kita cari dulu hambatan paralelnya berapa, paralel total. Jadi R paralel sama dengan R2, 1 per R2 ditambah 1 per R3. Sama dengan berapa? R2-nya berapa di sini? 3. 1 per 3 ditambah R3-nya berapa? 6. 1 per 6. Samain penyebut. 6 bisa nggak dibagi sama 3? Bisa kan? Jadi penyebutnya sama dengan 6 per 6. 6 bagi 3 berapa? 2. 6 bagi 6, 1. Jadi hasilnya berapa? 2 tambah 1, 3 per 6. 1 per RP ya, 1 per RP. Jadi RP-nya berapa? Hambatan total paralelnya 6 dibagi 3 sama dengan 2 ohm. Jadi yang ini kita ganti jadi 2 ohm. 3 ohm ditambah 2 ohm ditambah 4 ohm sama dengan berapa? 3 tambah 2 tambah 4. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 4, 9 ohm. Jadi hambatan ini nilainya 9 ohm. Nah, kita mau cari I-nya. I atau arus sama dengan V dibagi R totalnya ya. R total ini. V-nya berapa? 18. Dibagi V total, R totalnya berapa? Hambatan totalnya 9. Jadi arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah 2 ampere. I-nya sama dengan 2 ampere. Tegangannya 18 volt dan hambatan totalnya adalah 9 ohm. Ingat ya, kalau misalnya ada soal kayak gini, kamu selesaiin dulu yang paralel, nanti baru kamu bisa satuin jadi hambatan seri.